Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi kapanpun Anda menonton video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sastrawan Arab yang bernama Mahmud Sami Al-Barudi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya M. Firman Wahyudi dari Prodi Sastra Indonesia semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, kita lanjut yang pertama mengenai biografi Mahmud Sami Al-Barudi. Nah, Mahmud Sami Al-Barudi merupakan seorang tokoh sastra Arab besar dan pelopor berdirinya aliran neoklasik dalam dunia kesustraan Arab. Seorang penyair Mesir dan penyumbang syair terkemuka dalam gerakan perkembangan syair di negara-negara Arab. Beliau memiliki nama lengkap Mahmud Sami Pasha bin Hasan Husni Beg Al-Barudi. Nah, beliau lahir di kawasan Bahirah, tepatnya di desa Itai Al-Barud pada tanggal 27 Rajab 1255 Hijriah. Kalau di Masehikan 1839. Nah, Mahmud Sami Al-Barudi ini memiliki garis keturunan pada bangsa Mongolia. Ayahnya Hasan Husni Beg Al-Barudi merupakan gubernur Barbar dan kalah pada masa pemerintahannya Al-Maghfur lahu Muhammad Ali Pasha. Beliau meninggal dunia ketika Barudi masih menginjak umur 7 tahun dan keluarga Jar Kasilah yang merawat dan menyayanginya hingga beliau berumur 12 tahun. Pada usianya itu beliau mulai tertarik dengan dunia kemiliteran. Nah, pada umurnya yang ke-16 tahun, beliau telah selesai dalam pendidikannya di sekolah persiapan militer tersebut. Akan tetapi, beliau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena pemerintahan Mesir di bawah pimpinan Abbas I yang hampir meredupkan kebangkitan negaranya. Nah, pada masa-masa kosong inilah Mahmud Sami Al-Barudi tersebut memulai tertarik dengan dunia kesustraan Arab. Kemudian beliau pun mencoba dan mempelajari diwan-diwan para penyair terdahulu dari masa Umayyah hingga masa Abbasiyah. Nah, sehingga pada masa Ismail atau Pasha, beliau ditugaskan olehnya untuk menduduki jajaran pemerintahan dan dikirim ke Astana. Akan tetapi, Barudi merasa tidak nyaman bekerja di lingkungan pemerintahan sebagai menteri. Nah, kemudian beliau pun masih terbayang dengan cita-cita sebagai tentara militer hingga beliau kembali ke Mesir pada bulan Ramadan di tahun tersebut, sekitar tahun 1863 Masehi. Dengan bekal pendidikan yang pernah beliau dapatkan, kemudian Barudi memulai karirnya lagi di dunia kemiliteran. Beliau dikenal sebagai seorang prajurit perang yang militan, penuh kedisiplinan dan berpikir sangat tajam. Sampai akhirnya Al-Barudi diangkat sebagai Panglima Les Gardes dan mendapat kesempatan sebagai utusan ke Prancis bersama beberapa panglima pasukan militer Mesir, dan kemudian perjalanan militer lagi hingga ke negara Inggris untuk mendapatkan ilmu seni perang di kedua negara tersebut. Nah, di dalam dunia militer karirnya semakin melesat naik. Pada tahun 1299 Hijriah, Barudi diangkat sebagai Rais Il-Wuzarah atau disebut dengan Perdana Menteri di Mesir. Dan kesuksesan dan kecemerlangannya dalam dunia kemiliteran tersebut membuat banyak orang memberinya gelar atau sapaan si Raja Pedang. Sedangkan masa keemasannya dalam sastra tampak semenjak kecintaannya pada negaranya, sehingga beliau pun bergelar Robu al-Saif wa al-Kalam, Raja Pedang dan Pena. Nah, namun ketika bangsa Arab mengadakan pemberontakan Iran, Barudi yang merupakan pimpinan waktu itu ditangkap dan dibuang ke daerah Sarnadib atau Sailan. Masa pengasingan ini pun terjadi selama 17 tahun. Dan dalam masa itu pula beliau banyak merenung dan merefleksikan diri tentang kehidupannya. Walaupun pada akhirnya sebelum beliau dibebaskan, beliau sempat terserang penyakit yang membuat kedua matanya buta. Akan tetapi beliau sehat kembali hingga dinyatakan bebas dan dikembalikan lagi ke Mesir.
Di akhir hidupnya pun beliau menghabiskan waktu untuk belajar dan membuat karya sastra sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1322 Hijriah dan juga dimakamkan di Kairo, Mesir. Nah, itu mungkin saja tadi penjelasan mengenai biografi Mahmud Sami Al-Barudi. Dan kita lanjut ke karakteristik karya sastra Mahmud Sami Al-Barudi. Nah, Mahmud Sami Al-Barudi ini sejak kecil telah memiliki minat dalam kesusastraan Arab, terutama ketika ayahnya wafat pada tahun 1845 Masehi. Beliau hidup dalam kesunyian. Situasi dan keadaan tersebut mempunyai hikmah positif bagi Al-Barudi. Dalam karya-karya sastranya kita bisa melihat keterpengaruhan Barudi oleh para penyair pujaannya seperti Ummul Qais dan Ibnu Mu'taz. Dan kemudian karya sastra Mahmud Sami Al-Barudi sangat dikenal sekali pada masa modern. Adapun karakteristik dari karya Mahmud Sami Al-Barudi yang terdiri dari 6 berikut ini. Nah, yang pertama syair pengalaman hidup. Nah, beliau banyak mengambil gambaran tentang masa kehidupannya, lingkungan tempat tinggalnya, kebangkitan atau kemenangan, serta pemberontakan dan perang yang beliau ikuti. Nah, yang kedua mengenai lafaz mudah dan jelas. Dari segi lafaz yang digunakan dalam syair Al-Barudi merupakan lafaz yang mudah dan memiliki kejelasan makna. Dan yang ketiga mengenai bentuk tema syairnya. Nah, Al-Barudi ini lebih sering memuji mas untuk para pemimpin dari Hijaz, terkadang lebih khusus untuk pemimpin Mesir. Selain itu juga ia juga membuat karya baru dalam syair bentuk nasihat atau hikam dan berbangga-bangga atau far. Nah, selanjutnya yang keempat mengenai teliti dan cermat dalam memperhatikan keindahan bahasanya. Seperti para penyair terkini, beliau lebih memperhatikan nasihat al-badi'iyah dan memperhatikan maknawiyahnya dengan cermat. Kemudian yang kelima, ide pokok atau temanya pada awalnya mengikuti tema penyair klasik. Nah, ide pokok atau tema yang diusungnya merupakan tema penyair klasik dari awal masa Islam, sehingga beliau mengubahnya menjadi tema yang menarik di masa kini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, memiliki keunggulan dalam beberapa tema. Dari segala tema yang diusung, Al-Barudi terlihat memiliki banyak keunggulan pada beberapa tema, seperti halnya pada tema far, was, dan siyas. Nah, itu mungkin tadi mengenai karakteristik karya sastra Mahmud Sami Al-Barudi. Dan selanjutnya kita lanjut ke analisis karya Mahmud Sami Al-Barudi. Selain Al-Barudi terkenal sebagai raja pedang di bidang kemiliteran, dia juga tersohor di bidang sastra sebagai raja pena, pelopor aliran neoklasik. Dia menulis syair sejak kecil tanpa guru dan tanpa belajar ilmu al-arud wa al-qawafi, nahu, saraf, dan balaghah. Dia belajar mengenai syair-syair secara otodidak dengan menirukan dan mengkritik syair-syair milik penyair terdahulu. Dia banyak menghafalkan syair-syair itu, kemudian meringkasnya sehingga tampak keterpengaruhan Al-Barudi oleh para penyair pujaannya seperti Umrul Qais dan Ibnu Mu'taz. Nah, disebutkan bahwasanya syair-syair Al-Barudi terkenal karena syairnya yang hidup dan kritis, dan beberapa keistimewaannya syair-syairnya bagus di diksi dan maknanya, dan strukturnya murni. Dia juga mengikuti syair-syair karya Ibnu Mu'taz, Abi Faras, Ar-Radli, dan At-Taghrai dengan luapan emosi yang penuh. Gaya bahasanya jernih dan beragam sehingga mengundang para pembacanya untuk bisa melayar menjiwai setiap isi bait syairnya. Melihat realitas kejumudan dan kerusakan bahasa itulah Al-Barudi menggagas suatu pembaharuan dalam dunia sastra Arab. Pembaharuan Al-Barudi bisa dilihat dari perluasan tema-tema lama dalam pembuatan syair, sehingga khazanah keilmuannya menjadi beragam, terutama tema-tema lama yang meluas seperti ghazal, puisi cinta yang ditambahi dengan nuansa cumbu rayu, juga hanin kerinduan yang mendalam, dan fakir
berbangga-bangga serta mengusung tema-tema baru sebagai hasil transformasi dengan keilmuan barat seperti tema nasionalisme, patriotisme, humanisme, dan tema sosial ke dalam sastra Arab tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Mahmud Sami Al-Barudi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.